Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, senyum ceria. Allahu Akbar, yes. Sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil qur'ani imaman wa hukma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman thayyiba. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita belajar di tema 7, kebersamaan, subtema 2, kebersamaan di sekolah, pembelajaran yang keempat. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Belajar kelompok. Hari ini ibu guru membentuk siswa dalam kelompok. Mereka menirukan dialog dalam dongeng persahabatan elang dan ayam jantan. Setiap kelompok mempraktikkan dialog. Benny berperan sebagai elang, Siti berperan sebagai ayam betina, Edo berperan sebagai ayam jantan. Setiap kelompok bekerja sama mempraktikkan dialog dongeng tersebut. Semua saling membantu teman mereka. Nah, di sini adik-adik, mari kita simak cerita persahabatan elang dan ayam jantan. Keluarlah sahabatku, penjahat itu sudah pergi, kata elang kepada ayam jantan. Terima kasih elang, engkau telah menyelamatkanku. Kenapa sahabatku? Tampaknya engkau sedih sekali. Engkau sakit? Tanya elang. Tidak, aku sehat. Aku mau bertanya kepadamu sahabat, jawab ayam jantan. Apa kawan? Tanyalah. Kenapa engkau dapat terbang tinggi? Aku melompat pun tidak dapat. Bukankah kita sama-sama burung? Tanya ayam jantan. Dulu aku juga tidak dapat terbang. Setelah aku menjahit kedua sayapku dengan jarum emas ini, aku menjadi ringan dan dapat terbang, jawab burung elang adik-adik. Kalau begitu, bolehkah aku meminjam jarum emas itu? Tanya ayam jantan. Boleh, kau harus ingat ya, yang kau jahit kedua sayapmu supaya jadi ringan. Kau harus berjanji tidak akan meminjamkan jarum itu kepada siapapun, dan jangan sampai hilang, pesan burung elang. Sahabatku, engkau tak usah bimbang. Aku akan berhati-hati dan akan segera mengembalikannya kepadamu, jawab ayam jantan. Burung elang pun menyerahkan jarum emas itu kepada ayam jantan adik-adik. Ayam jantan menerimanya dengan gembira. Ayam jantan pun menjahit kedua sayapnya, tetapi ia tidak sabar. Belum selesai menjahit, ayam itu terus mengepakkan sayapnya dan melompat ke atas pagar. Kok, aku dapat terbang.
Ayam jantannya berteriak seperti itu adik-adik. Ayam jantan itu rupanya diperhatikan oleh ayam betina yang kebetulan lewat di situ. "Bagaimana engkau bisa terbang?" tanya ayam betina. "Aku menjahit sayapku dengan jarum emas ini," jawab ayam jantan. "Boleh aku pinjam?" tanya ayam betina adik-adik. "Pakailah dan setelah itu lompatlah di sisiku," jawab ayam jantan. "Di mana jarum emas itu?" tanya ayam jantan kepada ayam betina, karena ayam betina tadi cepat-cepat menjahit sayapnya dan berkotek dengan sombong. "Tadi aku letakkan di tanah," kata ayam betina. "Aku khawatir jarum itu hilang. Jarum itu kepunyaan sahabatku si elang. Kita mesti mencarinya sampai dapat," kata ayam jantan ya adik-adik ya. Ayam jantan merasa kecewa dan bersedih hati karena merasa bersalah telah meminjamkan jarum emas itu adik-adik. "Wah, pagi-pagi sudah mencakar-cakar tanah. Bagaimana sekarang? Engkau sudah dapat terbang?" tanya burung elang kepada ayam jantan adik-adik. "Aku hanya dapat melompat setinggi pagar dan aku minta maaf padamu," kata si ayam jantan kepada elang adik-adik. "Kenapa pula kau mesti minta maaf?" tanya elang. "Jarum emasmu telah hilang. Engkau tidak menurut kata saya. Engkau telah ingkar janji. Aku tidak mau bersahabat denganmu lagi," kata elang marah adik-adik. Nah, ayam betina pun bertelur dan menetas 6 ekor anak. "Hai ayam jantan, aku melihat elang terbang rendah," kata ayam betina. "Kau harus menjaga anak-anakmu agar jangan dibiarkan berjalan sendiri-sendiri. Mungkin ia akan menyambar anakmu karena kau telah menghilangkan jarum emas miliknya," kata ayam jantan. Elang pun menyambar seekor anak ayam adik-adik. Lalu ayam betina berteriak, "Jangan ambil anakku!" Tetapi elang itu sudah menyambar anak ayamnya. Lalu ayam jantan berkata, "Sebaiknya kita mencari jarum emas itu." Lalu ayam betina menjawab, "Baiklah." Nah, akhirnya mereka mencari adik-adik. Dan akhirnya aku menemukan jarum emas ini di atas tanah di bawah pagar tempat kita menjahit, kata ayam jantan yang sudah menemukan jarum emas milik elang adik-adik. "Sebaiknya kita kembalikan kepada elang," kata ayam betina. "Apakah kalian sudah menemukan jarum emas itu?" tanya elang. "Sudah, tapi kami berharap kau tidak akan menyambar anak ayam milik betina lagi." "Baiklah," jawab elang. Nah, di sini akhirnya ayam jantan dan ayam betina dapat bersahabat kembali dengan burung elang. Nah, itu tadi ya adik-adik ya, cerita burung elang dan ayam jantan. Di sini kita akan belajar bersama-sama unsur-unsur dari dongeng fabel tadi. Nah, siapa saja tokohnya dalam cerita tersebut? Tokohnya itu ada burung elang, ada ayam jantan, dan ada ayam betina. Lalu watak atau sifat dari masing-masing tokoh bagaimana? Misalnya elang ini adalah hewan yang baik hati karena dia meminjamkan jarum emasnya kepada ayam jantan. Dia juga tegas ya. Tadi kan meminta ayam jantan untuk tidak menghilangkan jarumnya, tapi malah dihilangkan. Ya, akhirnya elang ini tegas marah kepada ayam jantan. Lalu bagaimana watak ayam jantan? Nah, ayam jantan ini suka ingkar janji. Dia tidak bertanggung jawab adik-adik. Dia sudah menghilangkan jarumnya. Dia ingkar janji, padahal tadi berjanji sama elang tidak akan meminjamkan jarum emasnya itu. Lalu dia itu teledor sampai jarum emasnya hilang. Lalu bagaimana sifat atau watak dari ayam betina?
sana? Sama, dia itu tidak bertanggung jawab dan teledor juga. Nah, amanatnya atau pesan dari cerita ini itu apa adik-adik? Nah, pesannya untuk kita semua, jika kita meminjam barang orang lain harus dijaga dengan baik. Bertanggung jawab apabila menghilangkan barang milik teman kita, dan berkata jujur dan tidak teledor ya. Itu adalah amanat atau pesan dari cerita ini adik-adik. Dongeng ulat yang sombong. Di sebuah hutan yang lebat, hiduplah 2 ekor ulat. Ulat yang satu bernama Fintu, yang bersifat ramah, rendah hati, dan baik. Sedangkan yang satunya bernama Tufi, yang bersifat angkuh dan suka meremehkan binatang lain. Pada suatu hari, saat Fintu sedang mencari makanan, ia bertemu Tupi. "Hai Tupi, bolehkah aku meminta sedikit makananmu?" pinta Pintu. "Hei Pintu, ini makananku dan tetap makananku. Sana cari makanan yang lain," tolak Tufi. "Baiklah." Pintu menunduk dan berlalu. Lain hari akan ada pesta hutan. Semua binatang diundang. Puta si burung hantu dengan gesitnya membagikan undangan berupa daun itu di malam hari dan menaruhnya di depan pintu rumah para binatang. Esok harinya terdengar sorakan dari para binatang. "Asyik, pasti di sana ada banyak makanan. Aku bisa makan sepuasnya," sorak Keti si anak kucing. "Aku juga bisa makan biji-bijian kan?" "Oh ya, bagi para ulat, kalian tenang saja. Aku tak akan memakan kalian kok," pekik Caki si ayam jago. Fintu hanya tersenyum mendengar pernyataan teman-temannya itu. Namun tiba-tiba, "Ah, ini hanya pesta kecil. Lihat saja, suatu saat nanti aku akan membuat pesta yang lebih besar." Dengan angkuh, Tufi berkata, "Tufi, kau tak boleh begitu," seru Piku si beruang madu. "Huh, biarkan saja," balas Tufi sambil pergi. Beberapa hari kemudian, Tufi dan Fintu sudah menjadi kepompong. Mereka menjalani hidup sebagai kepompong biasa. Beberapa minggu kemudian, mereka sudah keluar dari kepompongnya. Tak disangka, sayap Tupi ternyata berwarna hitam, sedangkan Fintu malah berwarna-warni. Tufi tahu ini akibat keangkuhannya. Ia sangat menyesal. Jauhilah sifat angkuh dan kesombongan, karena kedua sifat tersebut tak akan memberikan kebaikan dalam hidupmu. Yang ada justru bisa terjatuh karena keangkuhanmu.
Halo anak-anak, masih ingatkah kalian tentang kata sapaan? Apa yang dimaksud dengan kata sapaan? Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menegur orang yang diajak berbicara. Bentuk kata sapaan diantaranya sebagai berikut. Pertama, nama diri orang yang diajak berbicara. Ayo perhatikan pada contoh berikut ini. Hai Benny, apakah kamu melihat kucing warna putih di sekitar sini? Kata sapaan yang digunakan oleh Andi untuk menegur orang yang diajak bicara adalah Benny. Bentuk kata sapaan yang kedua yaitu panggilan dalam keluarga seperti ayah, ibu, paman, adik, dan kakak. Perhatikan contoh berikut. Ayo ibu, saya sudah tidak sabar melihat rusa di kebun binatang. Baik nak, sabar ya, kita harus membeli tiket dulu. Kata sapaan yang diucapkan anak adalah ibu. Kata sapaan yang diucapkan ibu adalah nak. Kata sapaan yang ketiga dalam bentuk kata sapaan yang ketiga yakni sebutan untuk seseorang seperti tuan, nona, dan nyonya. Perhatikan contoh berikut. Maaf tuan, kami tidak bisa menangkap tawanan yang kabur. Kata sapaan yang diucapkan prajurit adalah tuan. Kata sapaan jika dalam bentuk tulisan, kata sapaan terdapat dalam kalimat yang diberi tanda petik atau dialog atau disebut juga kalimat langsung. Kata sapaan juga kita dapat temukan dalam fabel yang diucapkan oleh tokoh dalam fabel tersebut. Terima kasih ya Noni, ide kamu luar biasa. Aku juga senang, kata Tita. Perhatikan tanda petik. Kata sapaan yang terdapat dalam kalimat tersebut adalah Noni. Ayo tentukan kata sapaan dalam percakapan di bawah ini. Fanny, ayo kita bermain di rumah nenekku sepulang sekolah. Maafkan saya, Anggi. Saya harus menjaga adikku. Kata sapaan yang diucapkan oleh Fanny adalah Anggi. Kata sapaan yang diucapkan oleh Anggi adalah Fanny. Tentukan kata sapaan dalam kalimat-kalimat di samping. Nomor 1. Sedang apa kamu di rumahku lebah? Tanya tupai. Nomor 2. Teman-teman, sekarang kita bekerja sama membawa buah-buahan ini ke sarang. Ucap ketua semut. Nomor 3. Siap ketua, jawab kawanan semut serempak. Nomor 4. Selamat pagi Lala, sarapanmu pagi ini banyak sekali, jawab Koko. Nomor 5. Kamu tidak ingin berenang, Ci? Ucap Ranggi. Ayo cek jawabanmu. Sedang apa kamu di rumahku lebah? Tanya tupai. Jawabannya adalah lebah. Nomor 2. Teman-teman, sekarang kita bekerja sama membawa buah-buahan ke sarang, ucap ketua semut. Jawabannya adalah teman-teman. Siap ketua, jawab kawanan semut serempak. Jawabannya adalah ketua. Nomor 4. Selamat pagi Lala, sarapanmu pagi ini banyak sekali, jawab Koko. Jawabannya adalah Lala. Nomor 5. Kamu tidak ingin berenang, Ci? Ucap Ranggi. Jawabannya adalah Ci.
kalian sudah mempelajari materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar dan berterima kasih kepada orang tua, serta berdoa setelah belajar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم وافتح لي أبواب العلم وزيني بالأخلاق الحسنة والحلم اللهم نور قلبي بنور هدايتك كما نورت السماوات والأرض اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.